Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tidak hanya sulit untuk menemukan keretakan spasial, karena keretakan itu sendiri juga dapat dipisahkan menjadi yang baik dan yang buruk. Yang lebih bagus, itu bisa membawa kamu ke tempat yang ingin kamu tuju. Namun demikian, jika kamu memasuki yang buruk, mungkin kamu akan terbunuh, kata Lord Liang Hua. Memang benar ada yang mengatakan seperti itu. The Kompas Immortal mengangguk setuju. Chu Feng, mengapa kamu bersikeras pergi ke wilayah Laut Timur? Tanya Baili Xuankong. Dia sudah bisa mengatakan dari percakapan itu, betapa berbahayanya kembali ke wilayah Laut Timur. Dengan demikian, dia sangat ingin menasehati Chu Feng agar tidak berani menghadapi bahaya untuk pergi ke sana, hanya jika tidak benar-benar perlu baginya untuk melakukannya. Senior, aku tidak akan menyembunyikan ini dari kalian semua. Wilayah Laut Timur adalah tempat di mana aku harus pergi. Meskipun aku dari dunia luar, tapi aku dibesarkan di wilayah Laut Timur. Keluarga dan teman aku ada di sana. Aku tidak bisa mengabaikan mereka, dan meninggalkan mereka di sana, kata Chu Feng. Mendengar itu, The Kompas Immortal menghela nafas. Chu Feng, aku tidak menemukan kesalahan padamu. Hanya saja, seorang pria harus bercita-cita untuk melakukan perjalanan jauh dan membuat tandanya. Dengan demikian, bagaimana mungkin seseorang bisa terikat oleh keluarga dan teman? Lebih jauh lagi, jika teman dan keluargamu mengetahui bahwa kamu memutuskan untuk berani menghadapi bahaya demi mereka, aku percaya mereka juga tidak akan menyetujuinya, ucap Kompas Immortal. Apa yang dikatakan Immortal Kompas sangat masuk akal. Baili Xuankong dan yang lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka. Sebenarnya, mereka semua menentangnya demi Chu Feng. Mungkin itu hanya salah satu alasannya. Namun selain itu, masih ada juga alasan lain, kata Chu Feng. Alasan lain? Kamu punya alasan lain? Baili Xuankong bertanya. Chu Feng mengangguk. Alasan seperti apa yang membuatmu mau menghadapi bahaya semacam itu? Lord Liang Hua bertanya. Kaisar Qing, makam King Xuantian, kata Chu Feng. Apa? Seru mereka semua. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya berubah sangat besar. Dan bahkan, mereka bahkan berdiri dari tempat duduk mereka dengan sangat emosional. Chu Feng, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu berkata Kaisar Qing, makam King Xuantian. Tanya Nan Gonglongjian. Pada saat ini, semua orang menatap Chu Feng. Dan bahkan mereka semua tidak bisa mempercayai telinga mereka. Lagi pula, reputasi King Xuantian benar-benar terlalu besar. Selain itu, lokasi makamnya telah menjadi misteri di Tanah Suci Martialism sepanjang waktu. Banyak orang telah mencoba mencari makam ini. Bahkan Nan Gonglongjian, Lord Liang Hua, dan Kompas Immortal telah berusaha untuk mencari mereka sebelumnya. Namun sayangnya, tidak ada yang berhasil menemukannya. Namun pada saat itu, Chu Feng benar-benar menyatakan bahwa ia tahu lokasi makam King Xuantian. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Kaisar Qing, makam King Xuantian terletak di 9 benua provinsi wilayah Laut Timur. Itu adalah tempat kelahirannya. Dengan kata lain, senior King Xuantian dan aku berasal dari kota yang sama, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng merasa bahwa sudah tidak perlu baginya, untuk menyembunyikan fakta ini dari kerumunan yang hadir lagi. Lagi pula, semua orang yang hadir ini layak mendapatkan kepercayaannya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang banyak menjadi lebih terkejut lagi. Para jenius luar biasa dari dua era yang terpisah, itu sebenarnya dari kota asal yang sama. Tempat macam apa itu benua 9 provinsi? Mungkinkah itu adalah tempat yang penuh dengan para jenius? Para senior, ini adalah naga azure, harimau putih, vermilion bird, dan kura-kura hitam, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengungkapkan keempat keterampilan rahasia agungnya. Dia telah mengungkapkan mereka sepenuhnya,
dan memungkinkan mereka untuk mengambil bentuk dalam bentuk yang paling lengkap. Itu adalah 4 binatang penjaga King Xuantian, bahkan tidak ada kesalahan tentang itu. Meskipun mereka telah berubah menjadi keterampilan rahasia, itu pasti aura mereka. Chu Feng, jadi kamu sebenarnya adalah penerus King Xuantian? Tanya Lord Liang Hua yang merupakan orang yang sangat tua. Dia telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, dan secara pribadi telah bertemu dengan King Xuantian, serta 4 binatang penjaganya. Dengan demikian, dia langsung mengenali bahwa 4 keterampilan rahasia agung Chu Feng ini, itu adalah 4 binatang penjaga King Xuantian. Senior, aku bukan penerus King Xuantian yang sebenarnya. Hanya saja, aku berhasil mendapatkan keahlian keterampilan rahasia agungnya secara kebetulan, kata Chu Feng. 4 binatang penjaga King Xuantian telah berubah menjadi keterampilan rahasia. Kalau begitu, King Xuantian benar-benar mati. Pada saat itu, untuk beberapa alasan yang tak terlukiskan, kerumunan merasa sedih. Meskipun King Xuantian telah menghilang selama bertahun-tahun, dan semua orang merasa bahwa dia telah mati, tapi mereka semua memiliki secercah harapan dan hayalan, bahwa dia masih hidup. Aku tidak tahu apakah senior King Xuantian mati atau hidup. Semua yang ia tinggalkan hanyalah sisa, dan bukan makam aslinya, kata Chu Feng. Kalau begitu, itu berarti King Xuantian mungkin masih hidup. Mendengar kata-kata itu, Nan Gong Longjian dan yang lainnya menjadi bersemangat lagi. Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu adalah, bahwa 4 binatang penjaga senior King Xuantian tidak benar-benar mati. Aku memiliki sarana untuk membangkitkan mereka. Hanya saja, aku harus kembali ke 9 provinsi wilayah Laut Timur, kata Chu Feng. Kebangkitan 4 binatang penjaga King Xuantian, keempat binatang penjaga itu sangat kuat. Jika mereka dapat dihidupkan kembali, maka, ketika Lord Liang Hua mengatakan ini, dia tersentak dan berkata, tampaknya teman kecil Chu Feng harus kembali ke wilayah Laut Timur setelah ini, tambahnya. Lord Liang Hua, apakah 4 binatang penjaga Lord King Xuantian benar-benar sekuat itu? Tanya Baili Xuan Kong. Jangankan 4 binatang penjaga, bahkan salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang melebihi milikku, kata Lord Liang Hua. Apa? Melebihi Tuan Liang Hua? Seru mereka. Mendengar itu, kerumunan sekali lagi tercengang. Ketika keempat binatang penjaga sudah sekuat ini, maka seberapa kuat King Xuantian itu sendiri? Pada saat itu, orang banyak tampaknya bisa membayangkan kekuatan yang dimiliki King Xuantian pada saat itu. Jika King Xuantian masih hidup, aula kegelapan kemungkinannya tidak akan dapat berperilaku mengerikan ini di tanah suci martialism. Setelah kaget, semua kerumunan pun terdiam. Karena 4 binatang penjaga itu sekuat itu, maka mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menolak alasan kedua, bahwa Chu Feng telah menyediakan kebutuhannya untuk kembali ke wilayah Laut Timur. Ini terutama dalam situasi mereka saat ini, di mana mereka dihadapkan dengan musuh besar dalam bentuk aula kegelapan. Jika mereka dapat menghidupkan kembali 4 binatang penjaga legendaris King Xuantian, maka itu tidak diragukan lagi akan menjadi bantuan besar bagi mereka. Dan bahkan, mereka bahkan mungkin bisa membalikkan situasi pertempuran. Teman kecil Chu Feng, meskipun kembali ke wilayah Laut Timur sangat sulit, tapi itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Orang tua ini, bagaimanapun juga, seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Serahkan saja masalah ini kepadaku, kata The Kompas Immortal. Kompas Immortal, niatmu adalah, Baili Xuan Kong bertanya. Aku akan pergi keluar ke jalan Heavenly Road, dan berjaga di sana. Jika aku menemukan celah spasial, aku akan menggunakan kemampuan aku untuk mempertahankannya, dan memperpanjang waktunya agar tetap berlaku. Lalu kemudian, aku akan memberi tahu teman kecil Chu Feng, kata The Kompas Immortal. Itu mungkin satu-satunya cara, tambah Lord Liang Hua. Saat Lord Liang Hua berbicara, dia mengeluarkan seekor burung emas dan berkata kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, tinggalkan jejakmu di sana, ucapnya. Mendengar perintah itu, Chu Feng mengerti niat Tuan Liang Hua.
Chu Feng tidak hanya meninggalkan jejaknya di Golden Flashbird, tapi ia juga secara pribadi menyerahkannya kepada Kompas Immortal. Kompas Senior, aku harus merepotkanmu, ucap Chu Feng. Sulit, memang benar, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Dia harus menunggu di pintu keluar jalan surgawi, dan menunggu munculnya retakan spasial yang hanya jarang muncul dan sepenuhnya secara acak. Semua orang tahu tugas itu membosankan, bahkan sangat membosankan, dan sangat tak tertahankan. Untuk memiliki seseorang seperti Kompas Immortal pergi dan melakukan sesuatu seperti itu, maka ini akan benar-benar menempatkannya pada ketidaknyamanan besar yang tidak layak dengan statusnya. Hei Chu Feng, apakah kamu menganggap aku sebagai orang luar dengan kata-kata itu? Jika kita bisa menghilangkan Dark Hole, aku tidak keberatan menjaga jalan keluar Heavenly Road sampai aku mati. Hahaha. Ucap The Kompas Immortal dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ketidakpedulian, dan tawanya juga sangat tidak terkendali. Namun setelah mendengar tawanya, kerumunan yang hadir merasa kagum padanya. Meskipun Immortal Kompas adalah seseorang yang suka tertawa, tapi dia sebenarnya seseorang yang sangat peduli pada orang-orang di dunia. Ada banyak orang di Tanah Suci Bela Diri yang dikenal sebagai Immortal. Namun demikian, hanya seseorang seperti Kompas Immortal yang benar-benar layak mendapat gelar Immortal. Adapun World Devastator Immortal, Avaricious Immortal, dan juga sejenisnya, mereka hanya menempelkan gelar Immortal. Karena itulah, masalah ini telah ditentukan. Pada awalnya, diputuskan bahwa Immortal Kompas akan berangkat ke jalan keluar Heavenly setelah beberapa waktu. Namun untungnya, tidak ada yang berharap bahwa Immortal Kompas sangat tidak sabaran, dan pergi ke jalan keluar Heavenly Road wilayah Laut Timur, itu untuk menunggu munculnya keretakan ruang tepat setelah perjamuan. Sebelum dia pergi, dia hanya menyebutkan bahwa dia akan pergi kepada Baili Xuan Kong. Chu Feng tidak hanya duduk-duduk setelah Immortal Kompas pergi. Dia berencana untuk memasuki pelatihan tertutup untuk menguasai Heaven Tabo Martial Skill, yang sebelumnya telah diberikan Long Lin padanya. Long Lin adalah seseorang dari dunia luar. Bahkan jika Heaven Tabo Martial Skill yang telah dia berikan tidak terlalu baik, tapi tetap saja bahwa itu adalah keterampilan martial tabu surga dari dunia luar. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa itu pasti akan menjadi Heaven Tabo Martial Skill yang berkualitas. Adapun kebenarannya, itu persis seperti yang telah diantisipasi Chu Feng. Skill martial tabu surga itu sangat kuat. Dan bahkan, itu bahkan lebih kuat daripada penghancuran cakrawala yang mendalam milik Chu Feng. Itu adalah Heaven Tabo Martial Skill dengan kualitas terbaik. Nama Heaven Tabo Martial Skill adalah Heaven Tabo Void Splitting Blade. Setelah bila itu dilepaskan, maka itu akan membelah kehampaan, dan menghancurkan semua makhluk hidup. Hanya dengan melihat pengantar dan metode untuk mempelajarinya, Chu Feng bisa merasakan betapa kuatnya tabu surga Void Blade pemisah itu. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, pencipta Void Splitting Blade itu sebenarnya adalah Long Lin. Namun demikian, ada cacat pada skill martial surga tabu itu. Kecacatan itu adalah, bahwa kekuatan sebenarnya hanya bisa dilepaskan melalui persenjataan kekaisaran. Namun demikian, bahkan dengan itu menjadi kasusnya, Chu Feng masih merasa bahwa dia harus memahami skill martial tabu surga itu. Jika dia tidak melakukannya, maka itu hanya akan sia-sia. Selanjutnya, Chu Feng merasa bahwa cepat atau lambat, dia pasti bisa mendapatkan persenjataan kekaisaran. Setelah itu, Chu Feng membenamkan dirinya dalam mempelajari Heaven Tabo Void Splitting Blade. The Heaven Tabo Void Splitting Blade sangat sulit dipelajari, dan bahkan tidak cocok untuk sebagian besar orang. Ini terutama ketika seseorang tidak memiliki persenjataan kekaisaran. Dalam situasi itu bahwa Blade Void memisahkan itu hanya mirip dengan mencoba skala surga. Namun demikian, hal seperti itu tidak dapat menghalangi Chu Feng. Karena bagaimanapun, Chu Feng telah memperoleh pemahaman yang sama sekali baru tentang keterampilan bela diri melalui slip bambu era kuno itu. Namun selain itu, bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng masih butuh sebulan penuh untuk memahami Heaven Tabo Void Splitting Blade. Namun selama bulan itu,
Chu Feng tidak hanya memahami Heaven Tabo Void Splitting Blade, tapi dia juga berhasil menciptakan metode untuk mempelajari Heaven Tabo Void Splitting Blade tanpa memiliki Imperial Armament. Dengan metode itu, akan lebih mudah bagi orang lain untuk mempelajari Heaven Tabo Void Splitting Blade. Leluhur, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng meninggalkan pelatihan pintu tertutupnya, ia segera pergi mencari Bai Li Xuankong. Chu Feng, kamu sudah meninggalkan pelatihan tertutupmu. Mungkinkah kamu berhasil? Tanya Bai Li Xuankong. Bai Li Xuankong sangat terkejut melihat Chu Feng, dan bahkan lebih terkejut melihat betapa cerianya Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena sangat mungkin bahwa Chu Feng telah berhasil. Karena bagi Chu Feng untuk bisa menguasai skill martial tabu surga dalam waktu 1 bulan, itu datang sebagai kejutan sekaligus kesenangan bagi Bai Li Xuankong. Aku sudah berhasil. Tabu surga Void Splitting Blade ini benar-benar layak menjadi keterampilan bela diri dari dunia luar. Ini sangat kuat. Aku sangat percaya, untung jarang ada keterampilan bela diri di tanah suci martialism yang bisa menentangnya. Dengan keterampilan bela diri ini, aku akan memiliki satu kartu truf tersembunyi saat bertarung melawan orang lain. Namun, ucap Chu Feng. Namun apa? Bai Li Xuankong bertanya. Namun sayangnya, keterampilan bela diri ini membutuhkan persenjataan kekaisaran untuk sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Jika tidak, kekuatan tabu surga Void Splitting Blade ini bahkan lebih rendah daripada pemusnahan firmamen mendalam aku, kata Chu Feng. Jika itu masalahnya, kamu benar-benar harus pergi ke wilayah Laut Timur sesegera mungkin. Lagi pula, persenjataan kekaisaran di tanah suci martialism terbatas jumlahnya. Secara praktis, semua persenjataan kekaisaran sudah memiliki pemiliknya, ucap Bai Li Xuankong. Bai Li Xuankong sudah tahu bahwa benua 9 provinsi kawasan Laut Timur tidak hanya memiliki sisa-sisa King Xuantian, tetapi juga memiliki persenjataan kekaisaran yang ditinggalkan King Xuantian. Jika itu hanya sebuah persenjataan kekaisaran, aku tidak harus kembali ke wilayah Laut Timur untuk mendapatkannya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kenapa begitu? Mungkinkah kamu berencana untuk merebut persenjataan kekaisaran orang lain? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Li Xuankong segera mendesaknya. Tidak satu pun dari mereka yang memiliki persenjataan kekaisaran yang mudah ditangani. Dengan kekuatan kamu saat ini, yang terbaik adalah kamu tidak pergi dan memprovokasi mereka, ucap Bai Li Xuankong. Leluhur, apakah kamu lupa, bahwa aku telah mendapatkan warisan Kaisar Binatang, Raja Naga Hitam? Meskipun dia tidak memberikan kekuatannya kepadaku, tapi aku diberikan semua yang dia peroleh sepanjang hidupnya. Tidak hanya ada sumber daya kultivasi, tapi ada juga persenjataan kekaisaran. Jadi sebelum kembali ke wilayah Laut Timur, aku bisa melakukan perjalanan ke Moonlight Maze terlebih dahulu, kata Chu Feng. Kehendak surga. Ini adalah kehendak surga, seru Bai Li Xuankong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Li Xuankong tiba-tiba mulai tertawa. Leluhur, ada apa? Tanya Chu Feng. Ini pasti kehendak surga, kata Bai Li Xuankong sambil ketawa. Kemudian, Bai Li Xuankong memberitahu Chu Feng tentang apa yang telah terjadi. Ternyata tidak lama setelah Chu Feng memasuki pelatihan tertutup, berita tentang seseorang yang menyebarkan peta labirin cahaya bulan telah tiba. Saat ini, praktis semua kekuatan utama dan para ahli di tanah suci martialism telah menerima peta itu. Saat ini, sekelompok besar orang bergegas untuk menuju Moonlight Maze. Mereka ingin mengandalkan peta itu untuk pergi ke Moonlight Maze. Karena bagaimanapun, labirin cahaya bulan adalah tempat yang dipenuhi dengan harta. Namun demikian, itu hanya satu berita saja. Baru kemarin, Bai Li Xuankong menerima berita lain. Adapun berita itu terkait dengan Chu Feng. Salah satu jenius elf era kuno, Xian Yuyin, telah benar-benar bertemu dengan Zhang Tianyi, dan menantangnya untuk gelarnya sebagai generasi muda terkuat. Selanjutnya, dia berhasil mengalahkan Zhang Tianyi. Dan sekarang, Xian Yuyin telah mengumumkan bahwa dia akan secara terbuka menantang Chu Feng. Dia mengumumkan bahwa dia akan menunggu Chu Feng di luar Moonlight Maze, dan akan bersaing dengannya untuk mendapatkan gelar generasi muda terkuat di sana.
Dia ingin membuat orang-orang di Tanah Suci Martialism tahu, bahwa hanya peri era kuno mereka yang memenuhi syarat untuk memegang gelar generasi muda terkuat. Xian Yuyin, dia benar-benar keras kepala. Setelah mendengar tentang masalah ini, Chu Feng segera marah. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Xian Yuyin, dia dapat dengan mudah mengalahkan Zhang Tianyi sejak lama jika dia ingin melakukannya. Namun demikian, dia hanya menantang Zhang Tianyi saat ini. Sudah jelas bahwa dia melakukannya bukan karena Zhang Tianyi, tapi juga bukan untuk gelar generasi muda terkuat Tanah Suci Martialism. Justru sebaliknya, targetnya adalah Chu Feng. Dia telah melakukan ini untuk menantang Chu Feng. Xian Yuyin tahu bahwa Zhang Tianyi adalah saudara laki-laki Chu Feng. Itulah alasannya, mengapa dia mengalahkan Zhang Tianyi. Dia telah melakukannya demi membuat marah Chu Feng, dan memaksa Chu Feng bertarung melawannya. Leluhur, apakah Lord Liang Hua tahu tentang masalah tentang Xian Yuyin ini? Tanya Chu Feng. Dia sudah tahu. Lord Liang Hua mengatakan bahwa Xian Yuyin salah, dan berharap kamu akan bisa memberikan Xian Yuyin pelajaran. Kata Baili Xuankong sambil tersenyum. Dia sangat senang bahwa Lord Liang Hua berdiri di sisi Chu Feng. Kalau begitu, aku benar-benar harus memberinya pelajaran, ucap Chu Feng sambil menyipitkan matanya. Kembali di kerajaan Elf, Xian Yuyin sengaja mencoba membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng pada lebih dari satu kesempatan. Chu Feng tidak melakukan apapun kepadanya saat itu, karena dia telah memberikan wajah kepada peri kuno. Namun sayangnya, Chu Feng tidak akan pernah berpikir bahwa Xian Yuyin akan menjadi tidak masuk akal seperti ini. Bahkan setelah ayahnya dipaksa untuk memasuki pelatihan tertutup, dan dipaksa menjadi tahanan rumah, Xian Yuyin sebenarnya masih memiliki keberanian untuk menyebabkan masalah kepadanya. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak bisa mengabaikan Xian Yuyin lagi. Dia harus memberikan Xian Yuyin pelajaran. Kalau tidak, dia pasti akan terus melakukan hal semacam ini di masa depan. Jangankan Lord Liang Hua yang mendukungnya, bahkan jika Lord Liang Hua menentangnya, Chu Feng masih akan memberikan Xian Yuyin pelajaran. Adapun itu, tanpa alasan selain faktanya bahwa Zhang Tianyi adalah teman Chu Feng, dan juga saudara laki-laki Chu Feng. Karena itulah, Chu Feng harus memberikan Xian Yuyin pelajaran. Chu Feng, hanya saja peta Moonlight Maze tidak akan menyebar tanpa alasan atau sebab. Kami pikir itu adalah tindakan yang pasti dari Dark Hall. Kita tidak tahu skema macam apa yang telah direncanakan Dark Hall ini. Jika kamu pergi, aku khawatir bahwa, ucap Baili Xuankong. Meskipun Baili Xuankong juga berharap Chu Feng untuk memberikan Xian Yuyin pelajaran, tapi ia juga khawatir akan keselamatan Chu Feng pada saat yang sama. Jika itu adalah aula kegelapan, leluhur, kamu bisa percaya. Jika mereka ingin membunuhku, mereka pasti sudah melakukannya sejak saat itu, kata Chu Feng. Tapi kan, tetap saja mereka memiliki niat untuk membunuhmu, kata Baili Xuankong. Leluhur, apakah kamu berpikir bahwa aku adalah ikan di atas talenan, dan juga seseorang yang dapat diinjak-injak pada kesempatan apapun? Tanya Chu Feng. Memang tidak. Meskipun itu mungkin dilakukan untuk orang lain, tapi kamu jelas-jelas bukan seseorang yang bisa dimanfaatkan. Balas Baili Xuankong yang memahami niat Chu Feng. Chu Feng memiliki temperamen yang berhati-hati. Dengan demikian, sangat sulit baginya untuk berakhir dimanfaatkan lagi jika ia sudah dimanfaatkan sekali. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.